Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية سلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار الحلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بسوري شنصوري، الشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، شفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa? Ini perlu, ini kipas ini? Perlu nggak? Kipasnya perlu nggak? Perlu. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa tidak bawa kacamata, mudah-mudahan kelihatan. Soal jawab nomor 50 ya. Soal jawab nomor 50. Takallam an ru'yatillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Takallam, jelaskan, an ru'yatillahi, tentang melihat Allah ta'ala bil aini, dengan mata. Bil aini, dengan mata. Yang dimaksud adalah mata kepala, bukan mata yang lain, bukan mata hati, tetapi yang dimaksud adalah mata kepala. Fil akhirati, di akhirat. Takallam, jelaskan, an ru'yatillahi, tentang melihat Allah Ta'ala bil aini, dengan mata, fil akhirati, di akhirat. Al-jawab, jawabannya, yajibu, wajib, al-iman, beriman, percaya, yakin sepenuh hati, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yura, dilihat, fil akhirati, di akhirat. Yarahul mu'minuna, orang-orang mukmin akan melihat Allah, wahum fil jannati, mereka berada di surga. Orang-orang mukmin berada di surga. Bi a'yuni ru'usihim, dengan
mata-mata kepala mereka, dengan mata kepala mereka. Gimana terjemahannya? Dengan mata kepala nggak enak ya. Dengan mata kepala mereka, atau mungkin dengan mata kepala mereka. Bila kaifin wala makanin wala jihatin. Bila makanin, dengan tanpa tempat, Allah dilihat tanpa tempat. Bila kaifin dengan tanpa sifat-sifat makhluk. Al-kaif kullu ma kana min sifatil makhluqin. Al-kaif itu artinya apa? Kullu ma kana min sifatil makhluqin. Segala sifat makhluk itu disebut kaif. Kullu ma kana min sifatil makhluqin. Memiliki bentuk, itu sifat makhluk. Berwarna, berukuran, bertempat, berarah, berupa benda, butuh makan, butuh minum, mengantuk, tidur, itu semuanya adalah kaif. Kullu makan min sifatil makhluqin. Orang-orang mukmin di surga melihat Allah tanpa kaif. Tanpa Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Wala makanin, tanpa tempat. Wala jihatin, dan tanpa arah. Saya terjemahkan dulu, nanti kita terangkan ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah para penduduk surga yauma idzin, pada hari itu, pada saat mereka di surga, nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nadhirah, melihat, mereka melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri. La tudammuna fi ru'yatihi. Bisa dibaca 3 bacaan. Bisa dibaca dengan 3 bacaan. Bisa la tudammuna, bisa la tudammuna, bisa la tudammuna, la tudammuna, la tudammuna, atau la tudammuna, atau la tudamuna fi ru'yatihi. Ini semuanya 3 bacaan itu artinya kurang lebih sama. Kalian tidak berdesak-desakan dan tidak saling menzalimi satu sama lain, atau kita terjemahkan ringkas saja. Kalian tidak berdesak-desakan. Ada yang mengartikan kalian tidak ragu-ragu di dalam melihatnya. Ya. Kenapa tidak ragu-ragu ya? Karena tidak berdesak-desakan. Kenapa tidak berdesak-desakan? Karena mereka tidak ragu bahwa apa yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak berdesak-desakan, atau kalian tidak saling mendekat satu sama lain, ya, dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syabbaha, menyerupakan, syabbaha, menyerupakan, menyamakan, ru'yatana, melihat kita lillahi, kepada Allah, min haitsu adamus syakki, dari segi tiada keraguan, disamakan dengan apa? Bi ru'yatil qamari, disamakan dengan melihat bulan, Lailatul Badri, pada malam purnama, pada malam 15. Rasulullah di dalam hadis ini
bukan menyamakan Allah dengan bulan. Tetapi melalui hadis ini Rasulullah ingin menegaskan kepada kita bahwa melihat kita kepada Allah nanti di surga, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Dari segi tiada keraguan bahwa yang kita lihat adalah Allah, itu disamakan dengan melihatnya kita kepada bulan pada malam purnama. Kalau kita melihat bulan pada malam purnama, kita ragu nggak bahwa apa yang kita lihat itu bulan? Kita nggak ragu, karena jelas. Bulan pada malam purnama itu sangat jelas. Begitu juga orang-orang mukmin di surga, mereka melihat Allah sangat jelas. Mereka tidak ragu bahwa apa yang mereka lihat adalah Allah. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada penyamaan antara Allah dengan bulan. Kalau ada yang memahami seperti itu berarti salah paham. Rasulullah di dalam hadis ini tidak menyamakan antara Allah dengan bulan. Yang disamakan adalah melihatnya orang-orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama jelasnya dengan melihatnya kita kepada bulan pada malam purnama. Sama-sama jelas. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil Fiqhil Akbar. Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau menegaskan, salah seorang ulama salaf. Lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun beliau wafat, lahir Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil Fiqhil Akbar. Wallahu ta'ala yura fil akhirati. Allah ta'ala dilihat pada hari akhirat. Yarahul mu'minuna. Orang-orang mukmin melihat Allah. Wahum fil jannati. Mereka berada di surga. Mereka. Allah dilihat tidak berada di surga, tidak di luar surga. Tanpa tempat, tanpa bisa dibayangkan. Tanpa kaif. Tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Bi'a'yuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka, bila tashbihin dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, bila tashbihin tanpa penyerupaan Allah dengan makhluk, wala kaifiyatin, al-kaifiyah sama dengan kaif tadi ya, di atas, bila kaifin dalam redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah, wala kaifiyatin artinya sama. Dan tanpa sifat-sifat makhluk, wala kammiyatin. Kammiyah. Kammiyah itu bentuk, ya. Ukuran, bentuk ukuran, tanpa bentuk, tanpa ukuran. Karena Allah bukan benda. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafatun. Wala yakunu, dan tidak ada bainahu antara Allah wa baina khalqihi, dan antara makhluknya, masafatun, jarak. Tidak ada jarak sama sekali, bukan berarti dempet-pet, bukan. Jangan gagal paham ya. Tidak ada jarak itu maksudnya bukan berarti mepet-pet gitu ya. Enggak, tidak ada jarak sama sekali, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Karena tidak berlaku jarak bagi Allah. Tidak berlaku jarak bagi Allah. Enggak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Makanya disebut sebagai kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang wajib, saya terangkan sekarang ya, tadi kan baca kitabnya tadi, kemudian menerjemahkannya. Salah satu yang wajib kita yakini dan sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan wajib kita yakini
Karena berdasarkan Al-Quran. Dasarnya dari Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya dari hadis. Dalilnya juga ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa para penduduk surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Para penduduk surga berada di dalam surga, sedangkan Allah dilihat tanpa kaif, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Wala makan, tanpa tempat. Wala jihah, tanpa arah. Wala kamiyah, tanpa bentuk. Karena ia bukan berupa benda. Wala yakunu bainahu wa bainallahi. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak berlaku jarak sama sekali antara Allah dengan para penduduk surga. Tidak ada jarak sama sekali. Maha suci dari jarak. Jangan salah paham. Allah maha suci dari jarak. Tidak ada jarak sama sekali antara para penduduk surga yang melihat Allah dengan Allah yang dilihat oleh mereka. Tidak jarak dekat maupun tidak jarak jauh. Ataupun jarak yang sangat jauh. Tidak berlaku jarak antara Allah dengan para penduduk surga. Orang-orang yang bertakwa, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali, mereka akan melihat Allah sehari 2 kali. Mereka akan diperlihatkan zat Allah kepada mereka sehari 2 kali. Nikmat yang paling besar di surga itu adalah melihat Allah. Dan orang-orang soleh, para aulia, para anbiya, para rasul, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, mereka akan melihat Allah sehari 2 kali. Sedangkan selain mereka al-fusaq, orang-orang yang fasik, orang-orang yang pelaku dosa besar, yang mati dalam keadaan muslim, mereka kan pada akhirnya masuk surga. Pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan sebuah hadis yang dhaif ya, dhaif. Boleh dipercaya. Kata Syekh Abdullah hadisnya dhaif. Al-fusaq, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak bertakwa, yang tidak masuk golongan anbiya, rusul, aulia, muttaqin ya, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali. Seminggu sekali. Kelasnya beda. Ya, beda lah ya kelasnya. Orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, semuanya kalau mereka mati meskipun mati dalam keadaan fasik, kalau dia muslim, pasti pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tetapi kelas di surga tidak sama, tidak setingkat, tidak sederajat dengan para penduduk surga yang mencapai derajat takwa, derajat shalah. Para nabi, para rasul, para wali, ya, beda kelas. Meskipun sama-sama masuk ke dalam surga. Dalil dari Al-Quran bahwa para penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah di dalam suratul Qiyamah. Di dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Wajah para penduduk surga ketika itu berseri-seri, cerah, berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nadhirah, mereka melihat. Ini dalil yang sangat jelas yang digunakan sebagai pedoman oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah untuk menyatakan bahwa wajib bagi kita meyakini para penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah tidak bisa dilihat. Di dunia Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Di dunia Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena Allah adalah Al-Baqi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal, sedangkan mata kita ini adalah faniyah. La yurallahu illa bil 'ainil baqiyah.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat kecuali dengan mata yang kekal, yaitu mata para penduduk surga. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sebelum kalian mati. Ya. Dalil dari hadis adalah firman Allah, adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi atau la tudammuna fi ru'yatihi atau la tudammuna fi ru'yatihi la tudamuna fi ru'yatihi. Jadi bacaan yang pertama dan kedua mimnya ditasydid, ya. Mimnya ditasydid, taknya pada bacaan yang pertama di dhammah, pada bacaan yang kedua di fathah. Pada bacaan yang ketiga taknya di dhammah, mimnya tanpa tasydid, ghair musyaddadah. Artinya kurang lebih sama. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah. Karena kalian tidak ragu, saya waktu talaki dengan Syekh Salim dulu beliau mengartikan ai la tasyakkuna. Ai la tasyakkuna. Artinya kalian tidak ragu. Tapi kalau kita lihat di Mu'jam, artinya kalian tidak berdesak-desakan. Artinya sama. Karena kalian tidak ragu, maka kalian tidak desek-desekan. Beda dengan melihat konser, bukan konser ya. Beda dengan melihat artis top misalkan. Salah seorang dari Yayasan Syama nanti jadi artis top, penceramah top. Datang ke suatu daerah yang datang membludak. Peserta dalam kajian itu membludak, ya, sampai ribuan, sampai ratusan ribu. Ketika mereka ingin melihat si artis ini, tentu masing-masing dari mereka ingin berdiri atau ingin berada di bagian paling depan, royoan. Sehingga apa? Satu dengan yang lain saling berdesak-desakan. Mereka khawatir melihatnya tidak jelas ketika duduk atau berdiri di belakang, atau di paling ujung kanan atau di paling ujung kiri. Nah ini melihat makhluk itu seperti itu. Karena apa? Karena dia berada di suatu arah, berada di suatu tempat, berupa benda, berupa bentuk, berupa ukuran. Makanya melihatnya pun berdesak-desakan. Melihatnya pun bervariasi, beragam. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala bukan berupa benda, maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran, maha suci dari tempat, tidak berlaku baginya jarak, maha suci dari arah, tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk, maka melihatnya di surga, bagi para penduduk surga, mereka tidak berdesak-desakan. Yang paling ujung kanan, sama jelasnya ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling ujung kiri. Yang paling depan sangat jelas melihat Allah dengan yang paling belakang. Tidak ada bedanya sama sekali. Karena Allah bukanlah benda. Bila kaif, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran, dan seterusnya. Jadi yang disamakan, sekali lagi, yang disamakan Allah, yang disamakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ketika beliau bersabda, Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Yang disamakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah
dalam hal kejelasan melihat Allah itu sama dalam hal kejelasan melihat Allah itu sama dengan kejelasan melihat bulan pada malam purnama. Sama-sama jelas dari segi tiada keraguan-raguan antara melihat Allah dengan melihat bulan itu sama. Hadis ini sama sekali tidak menyamakan antara Allah dengan bulan. Paham ya? Jelas. Nah, begini. Menjelang Isra dan Mi'raj, penting ini untuk disampaikan. Pada saat Mi'raj, apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak melihat Allah? Pada saat Mi'raj, di atas Sidratul Muntaha, di alam atas sana, apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak melihat Allah? Jadi yang diperselisihkan di antara para ulama ahli sunnati wal jamaah, apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak? Itu yang diperselisihkan. Bukan apakah Allah berada di suatu tempat ataukah tidak. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik pada masa sahabat maupun pada masa setelahnya, dari masa ke masa sampai pada masa para ulama kita sekarang, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa bentuk, bukan berupa benda, tidak boleh disifati dengan berjarak dekat atau jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perbedaan pendapat. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama itu apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak. Ada 3 pendapat. Setidak-tidaknya ada tiga pendapat. Yang biasa disebut oleh Syekh itu ada 2 pendapat. Tapi karena pendapat yang ketiga ini masyhur sekali di Indonesia, saya sebutkan. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para ulama setelahnya yang sependapat dengan beliau. Beliau dengan para ulama yang sependapat dengan beliau menyatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Pendapat yang kedua adalah pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat serta ulama lain yang sependapat dengan beliau. Apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada saat Mi'raj bifuadihi, ra'a rabbahu bifuadihi, dengan hatinya. Bukan dalam hatinya, dengan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya pada saat Mi'raj. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Oke? Pendapat yang ketiga, ini yang masyhur di kalangan para kiai di Indonesia. Ini yang masyhur di kalangan para kiai di Indonesia. Karena disebutkan di dalam kitab yang diajarkan di berbagai pesantren di Indonesia. Di dalam kitab Nurul Ghulam, Syarah Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan pada saat Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya. Tanpa tempat, tanpa arah,
tanpa bentuk, tanpa bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bisa dibayangkan. Tanpa bisa dibayangkan. Jadi jangan kaget kalau ada kiai yang menjelaskan dengan mengutip apa yang dituturkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata beliau, dengan mata mulia beliau, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa diserupakan dengan makhluk, tanpa bisa dibayangkan. Jadi dalam masalah bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sampai ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, baik pendapat yang kedua dengan hatinya, atau pendapat yang ketiga dengan mata kepala beliau. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa berupa benda. Allah ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dan tanpa boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, karena memang ia bukan makhluk. Karena memang ia bukan makhluk. Musibah kaum Wahabi itu adalah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Makanya mereka menggembar-gemborkan, mempropagandakan, selalu mendengung-dengungkan menjelang perayaan Isra dan Mi'raj bahwa Allah itu bertempat di atas. Karena orang Wahabi meyakini sesuatu yang ada itu pasti bertempat. Kata mereka, sesuatu yang ada itu pasti bertempat. Mereka mengkritik kita, mengkritik para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Kalau kalian, kata mereka, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, itu artinya kalian meniadakan dan menafikan Allah. Kenapa hal ini muncul dari mereka sebagai sebuah ajaran yang mereka yakini? Karena mereka menyamakan antara, menganalogkan antara Allah dengan makhluk. Yang mereka tahu, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan, sesuatu itu pasti bertempat. Nah ini kemudian dijadikan rumus oleh mereka. Allah ada, oh berarti dia bertempat. Nah ini yang musibah yang menimpa mereka. Tidak menggunakan akal sehat mereka. Mereka menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Padahal secara tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Mereka tidak paham ayat ini. Mereka tidak memahami ayat ini. Mereka juga tidak mengikuti apa yang telah disepakati oleh para ulama, jutaan, ratusan juta ulama dan umat dari masa ke masa. Mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Mereka punya keyakinan sendiri yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ratusan juta umat Islam dan ratusan juta ulama dari masa ke masa di berbagai negara di dunia. Termasuk para ulama kita di Indonesia yang semuanya, para ulama ahli sunnati wal jamaah, menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan. Seandainya Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk yang sama-sama bertempat. Coba diangen-angen, ada nggak makhluk itu yang tidak bertempat? Ada makhluk yang tidak menempati suatu tempat? Tidak ada. Semua makhluk pasti kalau tidak di atas, pasti di bawah. Kalau tidak di kanan, pasti di kiri. Kalau tidak di depan, pasti di belakang. Nah Allah itu bukan makhluk, Allah itu pencipta makhluk. Sehingga tidak benar, tidak boleh, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Karena ia bukan makhluk. Seandainya Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk yang juga bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak seperti apapun dan siapapun. Kalau yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Lafadz ka dengan mithl itu kan dua kata yang artinya sama, tapi dirangkai dalam satu redaksi, digabungkan dalam satu rangkaian.
Seandainya Allah berfirman, laisa kahuwa syai', kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan apapun dan siapapun. Kita sudah paham. Seandainya Allah membuang kata ka, yang ada di situ redaksi ayatnya adalah hanya misal saja, hanya dibuang, laisa mislahu syai'. Kita juga sudah paham bahwa Allah berbeda dengan apapun dan siapapun. Nah, kata ka dengan misal, lafaz ka dengan misal yang memiliki arti sama, yaitu seperti, yang artinya sama, yaitu seperti, ya artinya tidak berbeda, sama. Apa itu? Seperti. Ka itu artinya seperti, misal itu juga artinya seperti, dirangkai digabung dalam satu rangkaian. Ditakkidil makna, untuk menguatkan makna bahwa Allah sungguh-sungguh tidak sama dengan apapun dan siapapun. Jadi arti harfiahnya itu kan kalau mau diartikan ya Bu, ada yang mengartikan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang seperti Allah ya, masuk akal juga ya. Tidak ada yang seperti Allah. Kalau yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Yang seperti Allah saja tidak ada, berarti kan apalagi yang seperti Allah, lebih-lebih lagi. Artinya Allah berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun, tidak bisa dibayangkan, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Sama sekali tidak bisa dibayangkan. Pengetahuan makhluk tidak bisa menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa Allah berbeda dengan apapun. Allah ada tanpa tempat, itu yang kita tahu. Allah tidak bisa dibayangkan, itu yang kita tahu. Allah bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Itu yang kita tahu. Lebih dari itu kita nggak tahu. Mukhalafatuhu, kalau kita paham sifat 20 dengan baik, maka kita akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa Allah ada tanpa tempat. Salah satu sifat 20, orang Wahabi tidak paham sifat 20, bahkan mereka mengingkari sifat 20. Gagal paham mengenai sifat 20. Mereka mengira bahwa kalau kita mengajarkan sifat 20, itu artinya kita membatasi sifat Allah. Padahal yang dimaksud dengan sifat 20 itu bukan membatasi sifat Allah. Sama sekali tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Enggak ada. Enggak ada. Orang Wahabi berburuk sangka kepada kita. Asy'ariyah ahlu sunnati wal jamaah. Kalian mengajarkan sifat dulu, sifat 20 atau sifat 13, itu artinya kalian membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 20 atau 13. Padahal nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka mengajarkan sifat 20, tidak berarti mereka membatasi sifat Allah. Kita sama dengan Wahabi dalam hal, sama-sama kita meyakini sifat Allah tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 itu bukan pembatasan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 itu untuk memudahkan bagi orang-orang awam bahwa ini sifat-sifat yang secara akal wajib, harus, pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita yakini, wajib kita pelajari untuk mengenal Allah, mengetahui dan mengenal Allah ya dengan cara mengetahui dan mengenal serta mempelajari sifat 13 atau sifat 20, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya itu. Baik, ada pertanyaan? Jam berapa? Jam 2:10. Cukup ya? Satu aja. Satu soal jawab. Jika ada satu pertanyaan aja. Monggo silakan, yang online, yang offline nanti aja. Kalau tidak ada kita akhiri. Mungkin setelah ini ada jadwal lain ya. Di Mbak Age, di apa itu namanya? KBP, kajian bersanad pilihan. Mungkin ada jadwal yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.